Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam materi daring kali ini. Baik, materi yang akan dibahas adalah korosi. Apa itu korosi? Nah, ini akan dipelajari pada video pembelajaran kali ini. Baiklah, seperti biasa, sebelum pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan dalam memahami materi pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wangsyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, apa saja yang akan dipelajari pada video pembelajaran ini? Yang pertama, apa yang dimaksud dengan korosi? Yang kedua, apa faktor-faktor penyebab korosi? Kemudian, bagaimana proses terjadinya korosi dan cara-cara mencegah korosi. Nah, anak-anak, pernahkah kalian melihat benda-benda berikut ini? Mahkota besi berkarat, rantai besi berkarat, kapal laut berkarat, dan kereta berkarat. Kalau kita perhatikan barang-barang yang di atas tadi disebutkan, itu sebagian besar terbuat dari besi. Nah, mengapa besi? Nah, karena besi merupakan salah satu logam yang paling banyak terdapat di alam. Sebelum masuk ke dalam materi selanjutnya, kita kenalan dulu dengan besi. Besi merupakan unsur yang mempunyai lambang atom Fe, nomor atom 26, warna putih mengkilap, merupakan unsur keempat terbesar pada kerak bumi dan mempunyai banyak manfaat, diantaranya bahan alat rumah tangga, konstruksi jembatan, pipa besi, bahan mesin berat, bahan pembuat mobil, dan lain-lain. Nah, berikut merupakan gambar unsur besi. Nah, besi sendiri mempunyai kedudukan istimewa, salah satunya diabadikan dalam surat Al-Quran, yaitu surat Al-Hadid, surat ke-57. Kata besi sendiri disebutkan dalam ayat ke-25. Baik, Ibu bacakan artinya. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan Raja Keadilan supaya mereka dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakan besi itu, dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Dalam ayat ini disebutkan bahwa logam besi mempunyai kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia. Maka tidak heran jika besi banyak digunakan dalam berbagai alat-alat yang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baiklah, kita masuk ke materi korosi. Apa yang dimaksud dengan korosi ya? Yuk kita cari tahu. Nah, korosi sendiri adalah reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Korosi sendiri dapat terjadi jika ada air dan oksigen. Dalam peristiwa korosi, logam mengalami oksidasi, sedangkan oksigen atau udara mengalami reduksi. Ingat, mudah tidaknya suatu logam berkarat bergantung pada kereaktifan logam tersebut. Yang kedua, semakin aktif logam atau semakin negatif harga potensial elektrodenya, maka logam tersebut semakin mudah berkarat. Ingat kembali deret sel volta. Dari kiri ke kanan atau dari Li ke AU atau emas, maka harga potensial elektroda semakin positif, kereaktifan logam berkurang. Sedangkan
dari AU ke Li atau dari kanan ke kiri, harga potensial elektrode semakin negatif, kereaktifan logam bertambah. Dari deret sel volta ini, logam yang sulit mengalami korosi beberapa diantaranya adalah AU, platina, Ag alias perak. Tidak heran maka logam-logam ini disebut juga dengan logam mulia. Sedangkan logam-logam yang mempunyai harga potensial elektrode negatif Li sampai Sn itu mudah mengalami karat. Contoh, kita mempunyai logam emas, tembaga, besi, dan aluminium. Harga potensial elektrode emas plus 1,52 volt, sedangkan tembaga plus 0,3 volt, besi min 0,44 volt, dan aluminium min 1,66 volt. Dari atas ke bawah atau dari aluminium ke emas, harga potensial elektrode semakin besar, maka logam kereaktifannya semakin berkurang, maka kemudahan untuk mengalami korosi juga semakin berkurang. Sedangkan dari atas ke bawah atau dari emas ke aluminium, harga potensial elektrode semakin kecil, maka kereaktifannya bertambah, semakin mudah pula mengalami korosi. Di sini dari keempat ini yang paling mudah mengalami korosi adalah aluminium, sedangkan yang paling sulit mengalami korosi adalah emas. Semoga dapat dipahami ya. Nah, bagaimana proses korosi dapat berlangsung? Proses terjadinya korosi. Misalkan kita mempunyai pipa besi. Nah, besi tersebut terkena tetesan air dan juga terkena oksigen. Nah, di pipa besi tersebut akan terbentuk dua kutub, yaitu daerah anode dan daerah katode. Di anode, besi akan melarut menjadi ion Fe2+ dengan melepaskan elektron yang akan bereaksi dengan udara dan air membentuk karat besi. Karat besi sendiri mempunyai rumus Fe2O3NH2O. Di daerah anode terjadi reaksi besi padatan berubah menjadi ion besi dengan melepaskan 2 elektron. Sedangkan di katode terjadi reaksi oksigen ditambah 4H+ ditambah elektron menjadi 2H2O, atau oksigen ditambah air ditambah elektron akan menjadi ion hidroksida. Untuk lebih jelasnya, reaksi yang terjadi pada peristiwa korosi besi adalah sebagai berikut. Di anode, besi melarut menjadi Fe2+, ion Fe2+ dengan melepaskan 2 elektron. Sedangkan di katode, oksigen ditambah air ditambah elektron yang dilepas dari anode berubah menjadi ion hidroksida. Ion yang dilepas dan ion yang diterima harus setara, maka untuk reaksi di anode harus dikalikan 2. 2 kali 1, 2, 2 kali 1, 2, 2 kali 2, 4. Reaksi totalnya adalah besi ditambah oksigen ditambah air akan menjadi ion besi dan ion hidroksida. Jadi di sini dapat dilihat bahwa korosi besi dipengaruhi oleh udara dan air. Nah, besi kemudian mengalami oksidasi lebih lanjut dengan reaksi 4Fe2+ ditambah oksigen ditambah air menjadi Fe2O3NH2O dan ion hidroksida, ion H+. Inilah yang dinamakan karat besi. Nah, sekarang kita akan mempelajari faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi korosi besi. Yang pertama, air dan kelembapan udara.
Yang kedua, adanya zat elektrolit. Yang ketiga, permukaan logam yang tidak rata. Yang keempat, pH. Dan yang kelima, terbentuknya sel elektrokimia. Faktor yang pertama adalah air dan kelembaban udara. Air merupakan salah satu faktor penting untuk berlangsungnya korosi. Udara lembab yang banyak mengandung uap air akan mempercepat berlangsungnya proses korosi. Faktor yang kedua adalah adanya zat elektrolit. Keberadaan elektrolit seperti garam dalam air laut dan asam di dalam air hujan dapat mempercepat laju korosi. Hal ini dikarenakan elektrolit, asam atau garam merupakan media yang baik untuk terjadinya transfer muatan, sehingga mengakibatkan elektron lebih mudah untuk diikat oleh oksigen di udara. Oleh karena itu, air hujan dan air laut merupakan salah satu penyebab korosi yang utama. Maka tidak heran barang-barang di tempat daerah yang air asin itu lebih cepat rusak atau mengalami karat dibanding dengan daerah lain yang airnya tawar. Selanjutnya adalah permukaan logam yang tidak rata. Permukaan logam yang tidak rata memudahkan terjadinya kutub-kutub muatan yang akhirnya akan berperan sebagai anode dan katode. Permukaan logam yang licin dan bersih akan menyebabkan korosi sulit terjadi, sebab kutub-kutub yang akan bertindak sebagai anode dan katode sulit terbentuk. Maka tidak heran korosi biasanya diawali di daerah lekukan. pH. Korosi dalam kondisi pH di bawah 7 atau dalam keadaan asam lebih cepat terjadi karena adanya reaksi reduksi tambahan, yaitu reduksi H+ di katoda. Dan yang terakhir adalah terbentuknya sel elektrokimia. Terbentuknya sel elektrokimia ini dilatar belakangi oleh adanya dua permukaan logam yang saling bersinggungan. Jika permukaan logam yang bersinggungan tersebut memiliki perbedaan potensial elektrode, maka akan terbentuk sel elektrokimia. Saat terbentuk sel elektrokimia, logam dan potensial elektrode lebih rendah akan melepaskan elektron sehingga terjadi oksidasi. Nah, oksidasi inilah penyebab utama korosi. Peristiwa ini disebut juga dengan galvanic coupling. Contohnya, paku keling yang terbuat dari tembaga untuk menyambung besi akan menyebabkan besi di sekitar paku keling tersebut berkarat lebih cepat. Nah, sekarang korosi itu kan sifatnya merugikan. Lalu bagaimana cara-cara mencegah korosi? Yang pertama, dilapisi oleh plastik. Cara ini merupakan cara yang paling murah. Prinsipnya, besi dicegah kontak dengan oksigen atau air. Jadi plastik akan mencegah logam kontak dengan oksigen dan air. Contohnya keranjang sepeda dan rak piring. Tapi cara ini mempunyai kelemahan. Jika plastiknya mengalami kerusakan, maka logam dapat mudah berkarat. Dilapisi cat. Prinsipnya sama dengan yang tadi, yaitu mencegah logam kontak dengan oksigen dan air. Kelemahan lapisan cat melindungi korosi selama lapisan itu utuh. Maka tidak heran jika pengecatan dapat dilakukan secara berkala. Jika catnya sudah mengelupas, maka harus dicat ulang. Contohnya pagar atau railing, jembatan, dan bodi mobil. Pelumuran dengan oil atau gemuk. Ingat, minyak sulit atau tidak dapat bercampur dengan air. Maka prinsipnya pun sama, yaitu mencegah logam kontak dengan oksigen dan air. Biasanya ini diterapkan untuk mesin-mesin yang bergerak atau bergesekan. Untuk mencegah korosi, minyak oli atau pelumas harus dioleskan atau diberikan secara berkala. Contohnya mesin mobil, perkakas seperti engsel pintu, dan rantai sepeda. Selanjutnya, tin plating. Nah, tin plating ini adalah cara pencegahan korosi dengan melapisi logam yang ingin dilindungi dengan timah melalui proses elektrolisis. Prinsipnya, mencegah logam kontak dengan oksigen dan atau air. Kelemahannya, jika logam pelapis atau pelindung yaitu timah rusak, akan mempercepat proses korosi lebih
cepat. Nah, ini biasanya diterapkan pada kaleng kemasan makanan. Ini sengaja dilakukan agar kaleng-kaleng tersebut mudah, jika sudah tidak digunakan, mudah dihancurkan. Nah, ini contoh kaleng makanannya. Galvanisasi, pelapisan dengan zinc atau seng. Nah, galvanisasi sama seperti timah, cara pencegahan korosi dengan melapisi logam yang ingin dilindungi dengan seng melalui proses elektrolisis. Prinsipnya, logam yang lebih reaktif atau harga potensial elektroda lebih kecil akan lebih dahulu berkarat. Proses ini disebut juga dengan perlindungan katode. Kelebihannya, walaupun lapisan pelindung rusak, logam besi tetap terlindungi dari korosi. Hal ini karena logam pelindung mempunyai harga potensial elektroda lebih negatif daripada logam yang dilindungi, yaitu besi. Contohnya pipa besi, tiang listrik, tiang telepon, dan konstruksi. Chromium plating, sama seperti tadi, cara pencegahan korosi dengan melapisi logam yang ingin dilindungi dengan logam krom melalui proses elektrolisis. Prinsipnya, logam yang lebih reaktif atau harga potensial elektroda lebih kecil akan lebih dahulu berkarat. Kelebihan, walaupun lapisan pelindung rusak, logam besi tetap terlindungi dari korosi. Biasanya diterapkan pada setang sepeda dan bumper mobil. Sacrificial protection atau pengorbanan anode, cara pencegahan korosi dengan menghubungkan logam yang akan dilindungi dengan logam lain yang mempunyai potensial elektroda yang sangat rendah. Biasanya yang banyak digunakan adalah magnesium. Prinsipnya, logam yang lebih reaktif atau harga potensial elektroda lebih kecil akan lebih dahulu berkarat. Kelebihan, walaupun lapisan pelindung rusak, logam besi tetap terlindungi. Contoh penerapannya adalah pipa-pipa di dalam tanah dan badan kapal laut. Nah, ini pipa besi yang ditanam di dalam tanah, ini logam magnesium. Agar efektif, maka logam magnesium akan diganti secara berkala. Ingat, magnesium terletak di sebelah kiri daripada besi, maka yang akan mengalami korosi adalah magnesiumnya, sedangkan pipa besinya terlindungi. Begitu juga ini pada badan kapal laut, di sini ditempelkan magnesiumnya. Nah, perpaduan logam atau alloy, cara pencegahan korosi dan membuat alloy atau paduan logam yang bersifat tahan karat. Prinsipnya sama seperti yang tadi, logam yang lebih reaktif atau I0 lebih kecil akan lebih dahulu berkarat. Contohnya misalkan stainless steel, yaitu campuran besi dengan logam Ni dan krom dengan komposisi 72% besi, 19% krom, dan 9% nikel. Ini biasanya diterapkan pada alat-alat rumah tangga, kemudian di industri, pipa-pipa industri, dan alat-alat dapur. Nah, korosi pada logam lain. Telah dijelaskan bahwa sebenarnya semua logam dapat mengalami korosi, tapi mudah atau tidaknya bergantung pada harga elektrodenya. Nah, beberapa logam seperti emas, perak, dan platina sulit mengalami korosi karena memiliki potensial elektrode lebih besar daripada 0,4 volt. Makanya tidak heran disebut juga dengan logam mulia. Aluminium, zinc, dan kromium terletak di sebelah kiri besi dan merupakan logam yang lebih aktif daripada besi, alias lebih mudah berkarat. Tapi mengapa lebih awet? Nah, korosi pada aluminium. Logam aluminium berkarat dengan cepat membentuk oksida aluminium atau Al2O3. Akan tetapi perkaratan segera terhenti setelah lapisan tipis oksida terbentuk. Lapisan itu melekat kuat pada permukaan logam sehingga melindungi logam di bawahnya terhadap perkaratan lebih lanjut. Hal yang sama juga terjadi pada logam zinc dan kromium. Ini aluminium, ini zinc atau seng, dan ini kromium. Nah, lapisan oksida pada permukaan aluminium dapat dibuat lebih tebal melalui elektrolisis atau prosesnya disebut anodizing.
Nah, ini sengaja dilakukan karena seperti yang telah dibahas tadi, bahwa karat aluminium justru akan melindungi bagian aluminium yang belum berkarat. Dan aluminium yang telah mengalami anodizing digunakan untuk membuat panci dan berbagai perkakas dapur, bingkai, kerangka bangunan atau panel dinding, serta kusen pintu dan jendela. Lapisan oksida aluminium lebih mudah dicat dan memberi warna yang lebih terang. Nah, ini contohnya, ini panel dinding, kemudian rak piring, kusen pintu, dan alat-alat dapur. Alhamdulillah, demikianlah materi yang telah dibahas tadi. Seperti biasa, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Aku meminta ampunan, bertobat kepadamu. Baiklah anak-anak, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.